Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Alamsyah Diptra Santoso dengan NIM 202101020060 dari kelas Data Mining A. Baik, di sini saya akan memberi penjelasan terhadap dua soal yang sudah saya kerjakan sebelumnya ini. Yang pertama adalah ulangi proses klasifikasi menggunakan perseptron pada dataset wine dan breast cancer masing-masing menggunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Tuliskan akurasinya. Terus soal yang kedua, ulangi proses klasifikasi menggunakan bagging dan base classifier perseptron pada dataset wine dan breast cancer. Gunakan perbandingan tes set 0,3. Jadi di sini cuma pakai satu perbandingan ya. Sedangkan sebelumnya ini pakai 3 perbandingan. Dan tapi di nomor 2 ini menggunakan perbandingan N estimators, maksud saya 100, 200, dan 300. Serta tuliskan akurasinya masing-masing. Yang pertama tentu kitanya harus import 6P dulu. Kita inisialisasikan sebagai NP, tanda sebagai PD, dan ini sklearn untuk datasetnya, dataset yang akan kita gunakan, dataset wine dan breast cancer itu. Lalu sklearn pre-processing di sini untuk standarisasi, kita pakai standar scalar. Lalu sklearn linear model ini untuk perseptronnya, lalu model selection ini untuk data trend dan nanti kita akan split datanya serta tes ya. Lalu sklearn metric untuk akurasi skor, mengetahui akurasinya, dan sklearn assemble maksud saya untuk bagging classifiernya di soal yang nomor 2. Nah, setelah kita mengimport ini ya segala yang kita butuhkan nanti untuk mengerjakan soal-soal, lalu kita masuk ke yang pertama. Di sini kita identifikasi dulu apakah data wine-nya kita ngeload data wine supaya bisa kita olah nanti. Kita tuliskan pakai variable wine, terus kita load dataset wine-nya, kita masukkan ke dalam data frame. Nah, hingga hasilnya seperti ini. Ada 5 baris dan 13 kolom dari dataset wine-nya ini. Kita pakai data ini wine frame.head ini untuk 5 data teratas dari indeks 0 sampai indeks 4. Lalu kita rasa sudah masuk, sudah kita load data wine-nya, kita masuk trend ya. Di sini kita mencari variabel X dan Y, di mana variabel input dan variabel targetnya nanti. Di data input dan data targetnya maksud saya. Lalu kita trend menggunakan X trend 1, X test 1, Y trend 1, Y test 1, dan kita split. Trend test split sini dengan test size-nya sesuai soal, yakni 0,2, 0,3, dan 0,4. Nah, ini sudah berhasil kita trend, lalu kita standarisasi datanya. Kita pakai variabel SJ untuk standar scalarnya nanti untuk supaya bisa kita panggil ketika ini menstandarisasikan. Jadi ini sudah diimport ya sebelumnya pakai sklearn. Lalu SC fit kita standarisasi dan fitkan data dari Xtrend 1 gini ya. Xtrend 1 kita standarisasi dari SC transform Xtrend 1, lalu Xtest 1 standarisasi juga menjadi ini SC transform Xtest 1. Lalu kita lakukan cara yang sama ke 3 data yang tadi ini yang sudah kita split, yang sudah kita trend test split ini ya, 0,3, 0,2, 0,3, dan 0,4. Selanjutnya setelah kita standarisasi, kita masuk ke perseptron maksud saya. Di sini kita buat variabel baru yakni PCT perseptron dengan parameter eta 0,1 dengan random state-nya itu 0. Kita fitkan menggunakan perseptron juga ya, Xtrend 1 yang sudah terstandarisasi dan Y trend 1 juga ini. Lalu Y predict 1
kita perseptronnya extend 1 yang kita dengan parameter extend 1 yang sudah terstandarisasi. Lalu kita print untuk ini untuk ukuran akurasi yang 0,2 ya, sesuai yang tadi. Nanti akan menghasilkan, oh mohon maaf, ini belum saya run tadi standarisasinya. Jadi ini harus sesuai urutan ya. Jika tidak sesuai urutan maka tidak akan bisa mencapai ini perseptronnya untuk mengetahui akurasinya. Nah, kita printnya ini dilakukan 3 kali ya sesuai dengan data yang tadi. Ini X-test 1 standar, X-test 2 dan X-test 3. Ini tes untuk data yang perbandingannya 0,2 ini mendapatkan akurasi 0,94, yang 0,3 ini 1 dan 0,4 akurasinya itu 1. Baik, langsung karena yang datawan sudah, kita masuk ke data yang ini. Data breast cancer. Ini kita lakukan klasifikasi dengan reseptoran juga nanti ya. Kita load dulu database-nya, datasetnya maksud saya. Ini ya dataset cancer, lalu kita masukkan ke data frame, lalu kita print. Ini adalah 5 data teratas. Lalu kita trend untuk mencari X-nya nih ya, di mana X-nya ini merupakan data yang kita import ya, sedangkan Y-nya ini data targetnya. Kita trend dengan X-trend 1, X-test 1, Y-trend 1 dan Y-test 1, kita split, trend test split ini ya, menggunakan test size yang sama seperti tadi, karena ini masih soal yang nomor 1, 0,2, 0,3, 0,4. Kita run. Nah, ini datanya berhasil kita trend ya. Lalu ini kita standarisasi. Kita menggunakan variabel yang sama seperti tadi yakni SC yang isinya yakni standar scalar, merupakan fungsi dari modul escalon ya. Kita fitkan extend satunya dengan cara ini, extend 1 yang sudah terstandarisasi, maksud saya extend 1 kita buat variabel yang std ini, maksudnya nanti akan terstandarisasi dengan cara ini, transfer dari extend 1 yang ini, extend 1 kita standarisasi. Kita gunakan transform ini, SC dan transform ini. Nanti hasilnya akan kita simpan pada variabel extend 1 yang std. Begitupun dengan yang extend 2 dan extend 3. Maksudnya di sini 0,2, 0,3, 0,4 ya. Lalu kita run. Nah, kita masuk ke perseptron. Kita menggunakan variabel PCT untuk menyimpan ini fungsi dari perseptron ya. Kita lihat ke atas, di sini perseptron merupakan modul dari escalon, linear model ya. Nah, ini. Kita fitkan data yang tadi sudah terstandarisasi dan data Y-trend satunya ini sesuai. Lalu kita buat pakai variabel Y-predict 1 untuk yang 0,2. Dengan parameternya X-test 1 yang sudah terstandarisasi, lalu kita print untuk mengetahui akurasi skornya. Dengan parameternya itu Y-test 1 dan Y-predict 1. Dan lakukan cara yang sama ke data yang kedua, yakni trend 2 dan trend 3. Lalu kita print, akan mendapatkan akurasi. Yang pertama itu 0,2, kita dapatkan akurasi 0,98. Dan akurasi 0,3 ini 0,94 serta perbandingan 0,4 ini mendapatkan akurasi 0,94. Nah, kita sudah menjawab soal nomor 1. Kita masuk ke soal nomor 2 di mana dataset WAN yang akan kita menggunakan klasifikasi, tapi kita di sini menggunakan bagging. Tadi itu perseptron, sekarang ini bagging. Yang bagging ini merupakan salah satu fungsi yang ada di modul escalon juga. Ini escalon assemble, kita import baggingnya ya, kan sudah diimport. Nah, di sini pakai perbandingan tesatnya ini 0,3 aja, tapi menggunakan perbandingan n estimatornya 100, 200 dan 300 serta tuliskan akurasinya.
kita masuk ke pembahasan, yakni when bagging dulu kita run ya. Ini kita run. Nah, di sini kita mengeload y-nya, terus kita buat variable x, di mana x-nya ini merupakan data importnya dan y ini data targetnya, nanti target. Lalu kita di sini langsung ngetrain ya dengan tes size yang sudah tertera di soal, yakni 0,3. Lalu kita lakukan standarisasi dengan variable sj, yang dimana di dalam terisi fungsi dari standar scalar. Lalu kita fitkan data dari Xtrend 1 di sini. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, yakni kita bikin variabel yang Xtrend 1 standar, di mana di dalamnya ini ada sj transfer dengan parameter Xtrend 1 yang tadi. Jadi kita standarisasi dengan cara seperti ini. Sudah kita run tadi ya. Nah, lalu kita masuk kepada bagging classifier-nya. Nah, di sini kita pakai PCT, tetap pakai PCT dulu ya. Perseptorannya di mana eta ini 0,1, random state-nya ini 0. Nah, di sini baru kita masuk. Kita buat bagging classifier-nya. Di sini kita bikin variabel BC. Maksud saya kita gunakan bagging classifier-nya. Kita gunakan di sini nih dengan variabel BC1, di mana bagging classifier base estimatornya, parameternya ini base estimatornya pakai PCT yang tadi, perseptron yang ini isinya. Lalu n estimator sesuai soal 100, 200 dan 300 di sini ya. Dengan n jobs-nya ini -1. Lalu di sini kita BC1 fitkan datanya, Xtrend 1 standarnya saya sudah standarisasi dan Y trend 1. Lalu Y predik 1 untuk prediksi pertama, kita di dalamnya tuh isinya BC1 yang sudah BC1 lalu dipredik ya. Dengan parameter tes1 yang terstandarisasi, yang sudah distandarisasi yang tadi. Kita print supaya kita mengetahui akurasi skornya berapa. Yang parameter Y tes1 dan Y predik 1. Kita bikin 3 di sini karena estimatornya ini berbeda. Kita run untuk mengetahui data yang sudah kita kelola. Ini untuk estimator 100 kita mendapatkan akurasi sebesar 0,98 perbandingan dengan estimator 200 akurasinya 0,96 dan terakhir itu estimator 300 mendapatkan akurasi 0,96. Ini kita masuk ke data yang kedua, yakni data cancer yang kita lakukan klasifikasi dengan bagging ya, bagging classifier. Kita run dulu datasetnya. Kita load maksud saya, dan X-nya ini data import dan Y-nya ini data target. Kita lakukan split seperti ini dengan tes size-nya sama 0,3, lalu kita standarisasi datanya. Seperti ini. Lalu kita masuk ke bagging classifier-nya. Kita gunakan perseptron dengan eta 0,1 dan random state-nya ini 0. Dimana kita bikin BC1 ini untuk proses bagging classifier-nya dengan base estimator PCT, base estimatornya dan n estimator dan 100, ini 200, 300 dengan n jobs-nya ini -1 semua. Lalu kita fitkan datanya, data yang mana? Data yang sudah kita standarisasi tadi dan Y trend satunya. Lalu sudah semua, kita masuk ke Y predik, di mana Y predik ini isinya BC1 yang kita predik ya dengan parameter tes1 yang sudah terstandarisasi. Untuk mengetahui akurasinya kita perlu ngeprint ini. Lalu dengan ini akurasi skornya pakai modul yang sudah kita import yang di Ascalon tadi. Maksud saya fungsi yang sudah kita import di modul Ascalon dengan parameter Y tes1 dan Y predik 1 hingga menghasilkan tiganya kita giniin ya dengan yang sama ini. Dengan cara sama, estimator 100 untuk data cancer yang estimator 100 perbandingannya dengan akurasi 0,98, estimator 200 dengan akurasi 0,96 dan estimator 300 dengan akurasi 0,96.
Mungkin itu sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.